Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa channel Rianto yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesempatan pagi hari ini pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024. Pada kesempatan ini kita mengingatkan untuk pengetahuan kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, kita mempunyai akal pikiran yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebebasan untuk beriman atau kita kafir. Jadi kebebasan untuk beriman atau kafir itu apa? Jadi orang mukmin atau orang Islam itu adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah untuk kehidupan di dunia ini menuju akhirat nanti. Sesungguhnya Allah sudah menggelar di dunia ini, silakan yang mau beriman, silakan yang kafir. Mereka yang beramal soleh silahkan, mau beriman silahkan, mau yang kafir silahkan. Tentunya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang mengerjakan ibadah sesuai aturan yang berlaku. Jadi menjelaskan bahwa kebenaran itu berasal datangnya dari Allah atau dari Tuhan. Dalam menghadapi atau menerima kebenaran tidak terdapat perbedaan antara si kaya dan si miskin. Si kaya ingin beriman, berimanlah. Si miskin ingin beriman, berimanlah. Seseorang yang ingin kafir juga dipersilahkan. Dalam ayat yang pernah kita baca bahwa Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia atau hambanya dalam menentukan pilihannya. Namun sebelum manusia menentukan pilihan, sudah diberitahu bahwa beberapa kebenaran berasal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah diberitahu sebelumnya, sebelum kita memilih, bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah semata. Jadi manusia itu adalah makhluk Allah. Dan Allah itu adalah yang sebaik-baiknya memberi kepada hambanya, orang yang beriman. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna karena mempunyai akal pikiran. Dengan dikarunianya akal pikiran inilah setiap perbuatan, tingkah laku itu adalah memakai akal pikiran. Mereka akan menanggung akibatnya dari pilihannya tersebut. Jadi kalau hamba
atau manusia memilih mana yang beriman, orang mukmin yang beriman atau manusia yang kafir. Jadi nanti mereka akan menanggung akibatnya sendiri-sendiri. Sesuai dengan pilihannya tentunya. Dan bukan orang lain yang akan bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut. Mau kafir, mau muslim atau Islam. Jadi bukan orang lain yang bertanggung jawab, tapi dirinya sendiri karena itu adalah pilihannya. Sudah diberitahu sebelum melaksanakannya. Beriman atau kafir itu merupakan satu hal yang harus dipilih. Milih silahkan salah satu. Di balik pilihan yang telah disediakan, terdapat pula akibat sudah menunggu nanti di akhirat. Bagi mereka yang memilih kafir atau menzalimi diri sendiri, neraka menjadi tempatnya untuk bersemayam di akhirat nanti adalah neraka jahanam bagi orang-orang yang kafir. Dalam surat Al-Kahfi juga menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di dalam neraka, jika mereka ingin minum juga akan diberi minum. Jika mau makan akan diberi makan. Akan tetapi minuman tersebut atau makanan tersebut tentunya berasal dari besi-besi yang panas, yang mendidih, yang menghanguskan wajahnya. Minuman yang disediakan untuk penghuni neraka adalah minuman yang paling buruk. Manusia belum pernah melihat, bahkan membayangkan minuman tersebut di dunia. Enggak ada. Begitulah akibat yang akan diterima orang-orang yang memilih kafir. Mereka yang di dunia sombong dengan kedudukannya dan menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebenaran datangnya dari Allah itu ditolak. Di akhirat kelak mereka akan tinggal di neraka jahanam. Orang-orang kafir juga diberi tempat istirahat yang paling buruk. Jika kita manusia memilih muhasabah kita, yaitu Islam, atau muhasabah perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan mendapatkan surga di akhir nanti. Memang kalau orang kafir digelar silakan bebas, tidak ada aturan yang berlaku. Namun begitu sudah masuk orang mukmin atau orang Islam, muhasabah kita nanti, kebanyakan kita adalah Islamkanlah kita. Tidak ada hukum-hukum yang ditanyakan, hanya adanya perintah dan larangannya. Ya ayyuhalladzi fi sifil kullu khafah. Jadi ketika manusia pulih menjadi orang yang mukmin, itu tentunya Islamnya secara kafah, secara keseluruhan. Karena hanya Allah lah yang segala-galanya. Tapi ketika manusia pulih kafir, kebebasan sepenuhnya, mau berbuat apa saja,
tidak ada larangan dan aturannya. Termasuk makan daging babi. Orang kafir makan aja, tapi kalau orang mukmin sudah berapa abad yang lalu udah diberitahukan ada aturannya, ternyata ada penyakit cacing pita baru diketahui. Sehingga ternyata apakah orang mukmin makan? Tidak. Tapi itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beriman hilang sudah jika memilih kafir. Aslama, terserah diri. Mukmin, orang Islam, yaitu keimanan selama hidup di dunia ini meninggalkan larangan-larangannya. Mungkin orang yang beriman adalah hanya Allah lah yang kita harapkan dan kita dambakan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang-orang mukmin adalah keimanan yang kita laksanakan. Semua yang diperintahkan, semua yang dilarang Allah moderatnya. Setiap dilarang, Islam harus secara kafah, secara utuh. Oleh karena itu di dalam ayat-ayat 6666 itu banyak mengatur dan ada akidah-akidah lainnya juga, surat-surat juga mengaturnya. Tetapi kalau kafir tidak ada aturan di dalamnya. Oleh karena itu marilah kita pilih yang mana, silahkan. Tentunya nanti akibatnya tetap ada, akan memetik hasilnya. Dan juga mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang Islamnya secara kafah keseluruhan. Semua datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung. Dan juga orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin yang selalu taat patuh pada aturan ajaran agama. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu taat patuh pada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu dan mudah-mudahan kita sampai melaksanakan ibadah puasa ini sampai sempurna dan sampai selesai. Mudah-mudahan segala urusan dimudahkan semua urusannya dan juga dilimpahkan segala rezekinya kepada hamba mukmin, pada khususnya diri sendiri dan umumnya pada mukmin yang mendengarkan tauziah saat ini, muhasabah saat ini. Terima kasih. Usikum wa nafsi bidzaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.